Anak muda di usia 20-an tidak banyak ambil pusing soal kesehatan. Mereka menganggap dirinya baik-baik saja lantaran masih muda dan baru akan sadar ketika benar-benar ada masalah yang menyerang tubuhnya, tak terkecuali dengan serangan stroke. Sahabat Herbal TV harus tahu, karena banyak faktor-faktor tertentu, anak muda juga rentan terkena penyakit stroke. Beberapa pemicu penyakit stroke di usia muda ini penting banget untuk kita ketahui dan perhatikan sejak dini. Dan berikut ini adalah di antaranya. Yang pertama, kolesterol tinggi akibat kegemukan, malas gerak, terlalu banyak makan gula, dan juga junk food. Siapa bilang anak muda bebas kena serangan kolesterol tinggi? Anda yang mageran, makannya gula-gula dan junk food melulu itu loh yang rentan banget kena kolesterol. Tingginya kolesterol jahat dalam darah bisa menyebabkan penumpukan plak sehingga terjadi sumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Kalau dibiarkan terus, suplai oksigen dan nutrisi ke otak akan terganggu sehingga meningkatkan risiko serangan stroke. Kemudian yang keduanya, doyan lembur juga bisa bikin tekanan darah tinggi meningkat yang ujung-ujungnya mengganggu fungsi jantung. Dilansir dari Halo Sehat, risiko stroke akibat lembur kerja lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang pulang tepat waktu. Kenapa? Karena berjam-jam di tempat kerja bisa bikin Anda merasa stres dan kelelahan, sehingga meningkatkan risiko ritme detak jantung yang tidak normal. Kondisi ini menyebabkan darah tidak terpompa dengan baik ke seluruh tubuh termasuk ke otak yang akhirnya memicu stroke. Kemudian yang ketiga, untuk Anda yang sering banget menderita migrain, sebenarnya berisiko lebih besar terkena serangan stroke. Tidak seperti yang dialami oleh orang dewasa, anak muda cenderung mengalami penggumpalan darah dari area tubuh yang lain selain wajah. Dan gumpalan darah itu bergerak melalui pembuluh darah yang lebih kecil. Kondisi ini, kata Dr. Grain Kandos, menyebabkan gejala berupa mati rasa, kesemutan, atau sakit kepala hebat, atau juga migrain yang melemahkan. Makanya perlu dicek apakah migrainnya hanya migrain ringan, atau jangan-jangan pertanda mini stroke atau stroke ringan. Kemudian yang keempatnya, pernah mengalami infeksi atau trauma berat seperti cedera atau gegar otak misalnya. Cedera otak yang traumatis bisa menyebabkan pendarahan dalam otak yang mengiritasi jaringan otak. Kondisi ini juga bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan sel-sel darah sehingga meningkatkan pembentukan gumpalan darah yang berujung pada stroke. Untuk mencegahnya, selalu gunakan pelindung kepala atau helm ketika berkendara atau melakukan aktivitas ekstrim untuk mencegah benturan di kepala. Kemudian yang terakhirnya, mempunyai kelainan dari lahir berupa bentuk sel darah yang abnormal seperti bulan sabit. Kelainan genetik yang dinamai dengan anemia bulan sabit ini menyebabkan penggumpalan darah yang terbentuk dimanapun pada bagian tubuh. Akibatnya, pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau pasokan darah ke otak terganggu atau pecah pembuluh darah karena gumpalan yang menyumbat ini, maka bisa menyebabkan stroke. Mulai dari sekarang, Anda harusnya sadar dan paham bahwa semua orang punya risiko terkena serangan stroke berapapun usianya. Orang yang sehat saja punya potensi kalau dirinya punya kelainan atau penyakit bawaan lahir. Terlebih untuk sebagian orang yang masa bodoh terhadap kesehatan. Jadi semua tergantung Anda, mau mencegah dari sekarang atau nunggu sampai masalah datang. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.